Shalom anak-anak, kembali kita bertemu di pembelajaran pendidikan agama Kristen. Sebelum kita mulai pembelajaran kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami bisa lagi belajar tentang Tuhan Yesus. Berikan kami kepintaran, supaya kami dapat mengerti apa yang kami pelajari, apa yang kami dengarkan, dan kami dapat melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan Yesus ajarkan dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Peran agama kita diambil dari bab 11 dengan judul Aku dan Temanku. Sekarang kita mau belajar tentang kisah di Alkitab tentang siapakah sesamaku. Anak-anak, dengarkan cerita berikut ya. Orang Samaria yang baik hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Berikutnya kita belajar tentang menghargai teman. Bagaimana cara kita menghargai teman? Menghargai teman berarti kita mau menerima perbedaan orang lain dengan dirimu, mau mengakui kelebihannya dan menerima kelemahannya. Dan apa yang kamu lakukan terhadap teman atau orang lain adalah perlakuan yang kamu tunjukkan kepada Tuhan. Sebab setiap orang ada di dunia karena anugerah Tuhan, dan semua ciptaan adalah milik Tuhan. Kemudian aku dan temanku harus bagaimana lagi ya? Ya, hidup dengan rukun. Kamu dan temanmu mempunyai banyak perbedaan. Perbedaan tidak boleh menjadi masalah, karena tidak ada orang yang diciptakan sama. Dan kita semua harus dapat hidup dengan
rukun. Sebagaimana Yesus mengajarkan kedamaian bagi seorang, begitu pula kita harus bisa membawa damai bagi orang lain. Berikutnya, aku dan temanku harus santun dalam bermain. Santun dalam bermain itu artinya berbicara tidak kasar, berkata jujur, rendah hati atau tidak sombong, kemudian bersikap yang adil, tidak pilih-pilih teman, dan juga menghargai teman. Apakah kamu bisa memiliki sifat-sifat itu? Tentu saja bisa, karena dalam kitab Galatia tertulis ada 9 buah-buah roh. Artinya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa memiliki sifat-sifat itu. Apa saja buah-buah roh tersebut? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, itulah buah-buah roh. Jika kita ingin memiliki buah-buah roh tersebut, kita harus berlatih setiap hari, menjaga sikap kita, menjaga perkataan kita, menjaga pikiran kita dengan selalu mengingat apa yang Tuhan Yesus telah perintahkan kepada kita. Percaya ya, kita pasti bisa. Nah, anak-anak, sampai di sini belajar agama kita hari ini. Dan tugasnya adalah menuliskan ke-9 buah-buah roh tersebut di buku tulis kalian, atau boleh di buku gambar, boleh kalian hias supaya lebih menarik dan kalian bisa menghafalnya. Selamat mengerjakan tugasnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih.